Dalam seri ke-211 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Budi Setiawan sebagai laki-laki, Sunario sebagai kepala desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin mengajak Ayu Wandira bicara di ruangan biliknya. Meisin berusaha memberikan pengertian-pengertian tentang cinta kepada putri tunggalnya. Setiap orang akan bertambah dewasa, anakku. Dan jika seorang gadis sudah menjadi dewasa, maka dia akan dihadapkan pada persoalan dasariah manusia. Mau tidak mau, harus memikirkan calon pasangan hidupnya. Itu sudah merupakan kodrat alam. Cinta adalah masalah abadi manusia. Cinta hidup di sepanjang zaman. Ribuan manusia gugur karena cinta yang tersesat. Tapi ribuan manusia hidup bahagia juga karena cinta yang tulus dan murni. Cinta yang tulus mempunyai watak yang luhur. Dia tidak ingin memiliki, tidak ingin menguasai. Cinta yang tulus membawa angin bahagia dalam hidup seseorang. Ya, memang sulit untuk menjelaskan masalah ini. Karena anak-anak muda biasanya menolak pendapat orang tua sebelum akhirnya mereka mengalami sendiri. Nah, bagaimana pendapatmu, Ayu? Saya percaya Ibu seorang wanita yang berpengalaman. Ibu tentu mampu memberikan petuah-petuah yang berharga, yang pantas menjadi pegangan hidup saya. Ada 3 macam cinta. Cinta yang paling tulus, yang paling suci, hanya dimiliki Yang Maha Pencipta. Seluruh ciptaan di muka bumi ini, apa yang bisa dinikmati manusia, itu adalah karena buah cinta dari Sang Maha Pencipta. Kau bisa bernafas karena cinta Sang Pemberi hidup. Kau bisa merasakan makan enak, bisa tidur dengan nyenyak, bisa bicara dengan fasih, bisa berjalan dengan lincah, dan bisa melihat segala macam pemandangan yang indah. Manusia bisa menikmati semua itu hanya karena cinta Yang Maha Kuasa. Tapi Bu, kalau memang Sang Maha Pencipta mencintai manusia, mengapa masih ada penderitaan di muka bumi ini? Pertanyaan itu bagus sekali. Pertanyaanmu itu akan menjadi pertanyaan manusia di sepanjang zaman. Memang, jika manusia belum menemukan jawabannya, dia akan hidup dengan gelisah. Dia akan menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Dia akan mengatakan bahwa alam tidak adil. Mengapa harus ada penderitaan di muka bumi? Jawabannya demikian, Ayu. Mungkin jawaban ibumu ini belum sempurna. Tapi setidak-tidaknya, jawaban ini bisa memberimu sedikit pandangan tentang kehidupan. Penderitaan di muka bumi ini sebenarnya tidak pernah ada kalau manusia mau percaya. Percaya apa, Bu? Percaya pada keterbatasan-keterbatasannya sebagai manusia. Percaya bahwa segala peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun menyedihkan, yang pahit ataupun yang manis, sudah ditulis dengan baik oleh tangan-tangan Sang Maha Pencipta. Sudah ditentukan dalam kehendaknya yang luhur dan penuh kasih sayang. Karena itu, Ayu, jika seseorang mengalami kegagalan, tidak seharusnya dia meratap ataupun menangis. Sebaliknya, jika seseorang mengalami keberhasilan atau kegembiraan, tidak seharusnya dia melonjak-lonjak kegirangan seperti orang lupa daratan.
baik dalam kegagalan ataupun keberhasilan, dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus tetap merasa bersyukur. Kita syukuri apa yang ada ini. Kita syukuri apa yang terjadi karena memang harus terjadi. Sebab di dunia ini memang ada dua kekuatan yang terus-menerus berlaga. Dua kekuatan yang tarik-menarik, yang dalam bahasa Cina disebut yin dan yang. Ada gelap, ada terang, ada tertawa, ada tangis. Ada besar, ada kecil, ada kaya, ada miskin. Semuanya serba dua. Yin dan yang. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapi kekuatan yin dan yang. Jika kita lupa bersyukur pada saat sedang mengalami keberhasilan, maka tentu saja tangis penderitaan akan mengulur pada saat nasib kita bergeser ke bawah. Kehidupan ini seperti roda yang berputar, anakku. Dia tidak diam seperti arca batu. Dia terus bergerak, berputar pada porosnya. Tak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tidak bergerak, yang tidak mengalami perubahan. Hanya cinta Sang Maha Penciptalah yang abadi, yang tidak pernah berubah. Karena itu, kita wajib mensyukurinya. Nah, bagaimana? Mungkin sekarang kau belum begitu dapat memahaminya. Tapi mudah-mudahan, suatu saat nanti, kau akan mengerti juga. Lalu, bagaimana selanjutnya, Bu? Kau mengatakan ada 3 macam cinta. Lalu, 2 yang lain bagaimana? Cinta yang tingkatannya lebih rendah ialah cinta orang tua kepada anak-anaknya. Sekalipun cinta ini tergolong luhur, tapi derajatnya lebih rendah dibandingkan cinta Sang Maha Pencipta kepada manusia. Mengapa begitu? Karena cinta manusia sudah menjadi kotor oleh pamrih. Dia tidak murni lagi, dan seringkali dia tidak bersifat mendidik, dan dia tidak abadi. Sekalipun cinta seorang ibu kepada anak, ataupun seorang bapak kepada anak dapat dikatakan luhur, tapi dia tidak abadi. Ruang lingkupnya tidak lebih luas dibanding cakrawala manusia itu sendiri. Cinta orang tua kepada anak tidak bisa dilepaskan dari karma, hukum karma. Nah, itulah sebabnya tidak mengherankan ada orang tua yang bersikap pilih kasih. Mungkin dia lebih mencintai anak sulungnya, atau barangkali dia lebih mencintai si bungsu. Cinta seperti ini lemah, karena sudah dikotori oleh ladang karma. Tapi cinta yang lebih lemah, yang lebih kotor, ialah cinta yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita, dan sebaliknya. Cinta ini mendapat urutan ketiga. Derajatnya paling rendah. Karena itu, anakku, kau harus berhati-hati sekali. Jangan sampai terjerumus, sebab kalau kau terjerumus, terperangkap oleh cinta seperti ini, sulit untuk bangun kembali. Maaf, Ibu. Mengapa cinta antara seorang laki-laki dan perempuan dikatakan rendah? Kalau memang rendah, mengapa cinta itu harus ada? Karena kehidupan ini harus terus berlangsung, Ayu. Kehidupan ini harus terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Sekalipun cinta laki-laki dan perempuan lemah, rendah dan tidak berdaya, tapi manusia masih membutuhkannya. Hidup ini lengkap, Ayu, sempurna. Tak ada yang tercecer sedikit pun. Alam semesta ini bisa digelar dan dibaca dengan baik bagi siapa saja yang mampu melihat aksara-aksaranya. Baiklah, Ayu, kukira cukup. Sekarang yang penting, kau harus bisa memutuskan sesuatu untuk dirimu sendiri.
Kau harus bisa belajar bijaksana untuk dirimu sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu yang berharga ini. Ada apa, Bapak Rake? Ada orang dari desa Binor datang, Nyai. Dia ingin menemui Nyai. Di mana dia sekarang? Di halaman pondok. Sepertinya dia sedang sakit gawat, Nyai. Meisin bergegas meninggalkan ruangan bilik. Aiwandira berjalan mengiring di belakangnya. Rakeh Pamintihan membawa Meisin ke halaman, menemui seorang warga desa Binor yang berdiri terhuyung-huyung. Benarkah Bapak warga desa Binor? Sepertinya dia sakit parah, Nyai. Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Jangan mendekatinya. Bapak berdiri saja di situ. Maaf, Pak. Apakah yang Bapak rasakan? Aku mengantuk sekali. Bapak Wali Kadep, jangan sentuh dia. Ayo, kau berdiri di sana, jangan dekat-dekat. Sepertinya dia sudah meninggal, Nyai. Iya, dia sudah meninggal. Sudah 2 kali aku melihat penyakit ini. Penyakit yang membunuh orang dengan aneh sekali. Oh, sakit apa dia, Bu? Ayu, apa kau tidak dengar? Jangan dekat-dekat. Lebih baik kau masuk ke dalam sana. Penyakit orang ini berbahaya. Dia terkena wabah penyakit menular yang ganas. Wabah penyakit menular? Wah, kalau begitu, dia tidak mengalaminya sendirian, Nyai. Mungkin ada warga desa Binor yang lain. Dan mungkin jumlahnya cukup banyak menderita penyakit seperti ini, Nyai. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Kita tidak bisa membiarkan orang ini lama-lama. Kita harus segera menguburkannya. Tolong Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan menggali lubang. Kita kuburkan orang ini malam ini juga. Apa kita tidak perlu memberitahu sanak familinya, Nyai? Kita tidak mempunyai waktu banyak, Bapak Wali Kadep. Mayat orang ini harus segera dikuburkan. Di mana kami harus menggali lubang pemakaman, Nyai? Di sebelah mana? Di sana, Bapak Rake. Carilah tempat yang agak jauh. Dan galilah lubang yang dalam. Jangan sampai wabah penyakit menular ini merembet ke desa Pasuruhan 1. Awas, jangan sentuh dia. Tapi Nyai, kami harus menggotong orang ini, Nyai. Sebelum menyentuh tubuh orang ini, saya harap tangan Bapak Wali Kadep dicuci bersih dengan arak Cina. Jangan menyentuh mayat ini sebelum tangan dicuci bersih. Begitu. Baiklah, Nyai. Ayo, Kakang Pamintihan. Kita gali lubang di sana saja. Di bawah pohon-pohon liar itu, Kakang. Setelah mencuci tangannya dengan arak Cina, Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep menyeret tubuh orang itu dan menguburkannya dengan baik. Setelah selesai, mereka segera menemui Meisin di ruangan pendopo. Mereka bercakap-cakap sesaat lamanya, membicarakan perihal wabah penyakit menular. Selanjutnya Meisin mengajak Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep menemui kepala desa Pasuruhan 1. Saya sudah mendengar berita itu, Nyai. Berita yang sangat menyedihkan. Desa Binor sedang terkena musibah berat.
Bahkan salah seorang sanak famili saya sudah ikut jatuh menjadi korban. Apakah wabah penyakit menular ini sudah sering kali terjadi, Bapak Kepala Desa? Oh, tidak, Nyai. Wabah penyakit menular ini memang ada, tapi jarang sekali terjadi. Menurut kepercayaan orang-orang yang tinggal di tepi pantai Pasuruan 1, wabah penyakit seperti ini ada hubungannya dengan tingkah laku manusia itu sendiri. Apa maksudnya, Bapak Kepala Desa? Begini, Nyai. Kami percaya penuh bahwa tingkah laku manusia akan membawa kesejahteraan hidup manusia, atau sebaliknya membawa kehancuran. Almarhum orang tua saya pernah bercerita soal wabah penyakit menular seperti ini. Kejadiannya sudah lama sekali, dan saat itu wabah ini menimpa desa Probolinggo. Kalau tidak salah, wabah penyakit menular ini disebut mageleh. Mageleh artinya kotoran atau dosa. Mungkin ada beberapa orang warga desa Binor melakukan dosa yang berat, sehingga desa itu terkena kutukan para dewa. Maaf, Nyai Paricara, ini adalah soal kepercayaan masyarakat. Iya, saya bisa mengerti, Bapak Kepala Desa. Kepercayaan itu penting artinya bagi sebuah masyarakat manusia. Sebab tanpa kepercayaan, manusia akan berjalan menuju kemana? Saya bisa mengerti. Lalu apa lagi yang Bapak ketahui tentang wabah penyakit menular ini, Bapak Kepala Desa? Ciri-cirinya misalnya, gejala-gejalanya, atau tanda-tandanya? Ciri-cirinya juga aneh, Nyai. Orang yang terkena wabah perutnya menjadi keras. Iya, saya pernah melihatnya, Bapak Kepala Desa. Perutnya memang keras sekali, dan badannya panas. Benar, Nyai. Perut keras, tubuhnya panas, buang airnya encer, dan kadangkala disertai darah serta lendir. Dan kerongkongan seperti tercekik. Nafsu makan hilang. Rasanya seperti orang yang sedang mengantuk berat. Iya ya. Memang aneh tanda-tanda penyakit aneh ini. Baru sekarang saya mendengarnya. Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah penyakit seperti itu masih bisa diobati? Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, Wali Kadep. Yang jelas sekarang ini desa Binor dinyatakan desa tertutup. Tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk ataupun keluar. Sampai saat ini sudah ada 21 orang jatuh menjadi korban. Dan mungkin korban-korban berikutnya akan segera muncul. Kasihan sekali. Mereka butuh pertolongan. Wabah penyakit ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus berusaha mengatasinya, Bapak Kepala Desa. Tapi bagaimana caranya, Nyai? Wabah penyakit ini sangat berbahaya. Dengan cepat dia bisa menular ke orang lain. Maklumlah, Nyai, penyakit ini timbul karena dosa-dosa manusia. Penyakit akibat kutukan para dewa. Benar, apa yang dikatakan Rakeh Pamintian, Nyai. Saya kira kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Maaf, Bapak Kepala Desa. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha. Kita harus dapat membendung wabah penyakit ini. Jangan sampai merembet ke desa-desa yang lain. Iya, tapi apa yang bisa kita lakukan, Nyai Paricara? Siapa yang berani masuk ke desa Binor sekarang ini? Kalau Bapak Kepala Desa memberikan izin, saya akan mencobanya. Wah, jangan, Nyai. Jangan. Itu berbahaya sekali, Nyai. Iya, benar, Nyai, benar. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita berdoa saja agar musibah itu segera lenyap dari desa Binor.
Kita berdoa agar para dewa segera mencabut kutukannya. Saya setuju pendapat Bapak Rakeh Pamintihan. Berdoa memang penting, tapi manusia juga wajib berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu, apa yang akan Nyai lakukan? Malam ini juga, saya akan pergi ke desa Binor. Saya minta izin resmi dari Bapak Kepala Desa sebagai pimpinan Desa Pasuruhan 1. Apakah Nyai sudah memikirkan akibatnya? Bapak Wali Kadep, saya tidak memikirkan apa-apa selain ingin berbuat sesuatu untuk warga desa Binor. Dan barangkali juga untuk warga desa-desa yang lain. Wabah penyakit ini harus dibendung, harus dicegah, dan kalau bisa harus kita basmi. Ya, kalau begitu baiklah Nyai. Saya akan memberikan surat izin, dan saya harap Nyai Paricara berhati-hati. Kalau Nyai membutuhkan sesuatu, Nyai bisa menyuruh Wali Kadep atau Rakeh Pamintihan menemui saya. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk mengatasi masalah ini. Meisin dengan ditemani Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan pergi menemui Kepala Desa Pasuruhan 1. Kepala desa menjelaskan mengenai wabah penyakit menular yang dikenal dengan nama Mageleh. Mageleh artinya dosa atau kotoran. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, wabah penyakit seperti itu turun ke muka bumi untuk menghukum manusia-manusia yang berdosa. Meisin mengajukan permohonan untuk menangani wabah penyakit menular itu. Dia ingin pergi ke desa Binor. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan berusaha mencegah, tapi nampaknya Meisin berkeras hati. Saya tahu Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, usaha yang akan saya tempuh ini mengundang bahaya. Barangkali apa yang akan saya lakukan di desa Binor akan bisa mengancam keselamatan jiwa saya sendiri. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa tinggal diam sementara banyak orang terancam nyawanya. Baiklah Nyai, saya tidak dapat mencegah keinginan Nyai. Walaupun sebenarnya saya lebih senang jika Nyai Paricara tidak usah turun menangani wabah penyakit ini. Wabah penyakit ini berbahaya sekali, Bapak Kepala Desa. Dia harus dibendung, jangan sampai merembet ke desa-desa yang lain. Harus ada orang yang berani turun tangan. Harus ada orang yang mau berusaha menanganinya. Ya, kalau begitu tunggu sebentar Nyai. Saya akan menulis surat izin. Nyai dapat membawa surat itu untuk memasuki desa Binor. Tunggu sebentar ya Nyai. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas pengertian Bapak. Setelah mendapat surat izin dari Kepala Desa Pasuruhan 1, Meisin segera kembali ke pondoknya. Dengan dibantu Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan, Meisin mengadakan persiapan. Dia sibuk memilih jenis-jenis daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Sementara Rakeh Pamintihan menyiapkan kereta di halaman. Meisin berpamitan dengan Ayuwandira sebelum berangkat ke desa Binor. Ayu, kau jangan pergi kemana-mana. Sementara aku tidak ada di rumah, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ibu, apakah ibu harus pergi ke desa Binor? Aku harus berbuat sesuatu untuk menolong warga desa yang sedang menderita. Ini sudah merupakan tugasku, Ayu. Mengapa harus ibu yang menolong mereka? Kalau bukan ibu, lalu siapa? Masih banyak tabib yang lain. Masih banyak dukun-dukun yang berkemampuan tinggi. Mengapa harus ibu? Ayu, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita harus berani memulai. Memang masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang hebat. Tapi kita tidak boleh menggantungkan diri kita pada mereka. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kalau seorang tabib mempunyai pikiran seperti apa yang baru saja kau katakan,
Akhirnya tidak ada seorang pun di antara mereka turun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Semua saling menggantungkan, dan akhirnya masyarakat juga yang terlantar. Kita harus berani mulai dengan diri kita sendiri, Ayu. Bukan berarti kita meremehkan kemampuan orang-orang lain. Ya, tentu saja mereka juga mempunyai hak untuk menolong sesama hidupnya. Dan itu akan sangat baik. Tapi janganlah kita lalu tinggal diam hanya karena masih banyak tabib yang lain ataupun dukun yang lain. Itu sikap yang kurang bijaksana, Ayu. Masyarakat yang akan rugi. Tapi Bu, apakah Ibu tidak menyadari bahwa apa yang Ibu lakukan adalah sesuatu yang penuh bahaya? Anakku, semua pekerjaan yang baik, yang kita yakini dengan sepenuh hati, tentu saja mengandung bahayanya masing-masing. Tak ada pekerjaan yang tidak mengandung bahaya. Ada sebab, pasti ada akibat. Kadangkala kita memang terpaksa menghadapi bahaya. Tapi jika kita melarikan diri, apakah bahaya itu tidak akan datang lagi? Bahaya ada di mana-mana, Ayu. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, setidak-tidaknya hati kita bisa tenang dalam bekerja. Pekerjaan yang kita laksanakan dengan hati yang tenang, dengan sikap pasrah, biasanya mendatangkan hasil yang cukup menggembirakan. Nah, sudahlah Ayu, kau tidak usah khawatir. Ibu sudah biasa menangani masalah-masalah seperti ini. Ini memang bidangku, bidang seorang tabib, panggilan hidup seorang tabib. Saya khawatir, Bu. Ya, Ibu memang mempunyai banyak pengalaman soal mengobati orang. Tapi dengan penyakit wabah ini, saya khawatir. Ayu, wabah penyakit yang paling bahaya, yang bisa mengancam kehidupan manusia, sebenarnya ada di dalam hati manusia itu sendiri. Wabah itu bernama rasa takut. Ibu akan pergi bersama siapa ke desa Binor? Aku ditemani Bapak Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Entahlah, Bu. Sebenarnya saya lebih senang, hati saya lebih tenang kalau Ibu tidak berangkat. Sudahlah, Ayu. Jangan cemas. Ibu tidak akan apa-apa. Ibu hanya ingin berbuat sesuatu untuk kemanusiaan. Kalau Ibu hanya tinggal diam dan berpangku tangan, kalau Ibu tidak berbuat sesuatu, Ibu akan kehilangan arti hidup yang sesungguhnya. Sebab itu mengingkari panggilan hidup itu sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa memahami jalan pikiran Ibu. Barangkali Ibu hanya ingin mencari ketenaran saja. Ibu ingin disanjung-sanjung sebagai seorang tabib yang berani, penuh pengorbanan dan pengabdian. Untuk apa semua ini, Bu? Untuk apa kalau akibatnya justru membahayakan Ibu sendiri? Sayang sekali. Sayang sekali, mengapa kata-kata seperti itu harus keluar dari mulut anak seorang tabib? Saya mencemaskan Ibu. Saya takut Ibu menghadapi bahaya. Tidakkah Ibu mengerti? Sudahlah, Ayu. Ibu harus segera pergi. Dan ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana sementara Ibu tidak di rumah. Dan jangan mengunjungi Tuan Cakradara. Ingat pesan Ibu baik-baik. Jangan pergi mengunjungi Tuan Cakradara, kecuali kau ingin mendapat kesulitan di kemudian hari. Selesai berkata, Mesin bergegas menyeberangi ruangan pendopo, kemudian naik ke atas kereta. Wali Kadep duduk memegang tali kendali kuda, sementara Rakeh Pamintihan duduk di bagian belakang
bersama sekeranjang daun-daunan. Ayu Wandira mengantarkan ibunya sampai ke halaman. Nah, Ayu, ibu pergi dulu ya. Ayo, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Hiya, 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 hiya. Ibu, mengapa kau pergi juga? Tidakkah kau menyadari bahaya itu? Wabah penyakit menular itu sangat ganas. Apakah kau tidak merasa takut, Bu? Tidakkah hatimu merasa was-was? Ibu, kau memang seorang pemberani. Apa yang membuat hatimu tidak pernah mengenal rasa takut untuk menolong sesama hidup? Entahlah, aku tidak mengerti. Ibu memang orang yang aneh. Kadangkala, aku tidak mengerti jalan pikirannya. Mulai memasuki desa Pabayaman, kemudian Parmi, Probolinggo, Gending, dan setelah istirahat sejenak, akhirnya mereka tiba di perbatasan desa Binor yang terletak di tepi pantai Jawa bagian timur. Kita sudah sampai perbatasan desa Binor, Nyai. Sepi sekali. Sepi dan menyeramkan. Nah, menurut Kepala Desa Pasuruan 1, desa ini sudah ditutup sejak kemarin. Tidak orang pun diperbolehkan masuk atau keluar. Desa ini dinyatakan sebagai desa mati. Tentu suasana di tengah-tengah desa sana jauh lebih menyeramkan. Menyeramkan dan menyedihkan. Kasihan warga desa Binor. Mereka harus menghadapi wabah penyakit yang ganas tanpa pertolongan. Dan barangkali tanpa harapan. Setelah berita tentang wabah itu tersiar kemana-mana, saya kira tidak ada seorang pun yang berani masuk desa Binor, Nyai. Iya, kecuali Nyai Paricara. Maaf, Nyai. Sebenarnya kami kurang setuju keputusan Nyai. Kurang setuju bagaimana, Bapak Wali Kadep? Ini sudah merupakan tugasku. Maaf, Nyai. Sebenarnya Nyai masih bisa menolong orang lain. Masih banyak warga desa-desa lain yang mengidap suatu penyakit. Nyai bisa menolong mereka. Dan itu sudah merupakan suatu pekerjaan yang baik dan mulia, Nyai. Tapi mengapa Nyai nekat pergi ke desa Binor? Iya, benar, Nyai. Sebaiknya Nyai memikirkan sekali lagi. Mumpung belum terlambat loh. Aku sudah merenungkannya secara mendalam, Bapak Rake. Dan aku bertekad untuk tidak mencabut keputusanku. Aku harus turun ke tengah-tengah warga desa Binor dan berbuat sesuatu untuk mereka. Kalau aku sampai tinggal diam, aku akan merasa sangat berdosa. Tapi, Nyai, keputusan Nyai menurut pendapat kami, keputusan yang nekat. Keputusan yang tidak masuk akal. Saya kira tidak ada seorang pun yang bisa menerima keputusan Nyai Paricara. Jangan berkata seperti itu, Bapak Wali Kadep. Saya juga mempunyai perhitungan. Saya datang ke desa Binor ini tidak dengan tangan kosong. Selain dengan semangat, saya juga mempersiapkan diri dengan baik. Lihat saja, saya membawa sekeranjang daun-daunan. Saya juga membawa obat-obatan yang sudah ditumbuk menjadi serbuk. Saya kira keputusanku ini cukup masuk akal. Maaf, Nyai. Kami hanya sekedar mengemukakan pendapat. Tentu saja pendapat kami ini belum tentu benar. Sudahlah, Bapak Wali Kadep, Bapak Rake Pamintihan. Saya berterima kasih sekali karena Bapak sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini. Selanjutnya, saya akan meneruskan perjalanan sendiri. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan boleh kembali ke Pasuruan 1.
Meisin segera melangkah turun dari kereta kuda. Rakeh Pemintihan menurunkan sekeranjang daun-daunan. Pada saat itulah terdengar derak roda-roda kereta semakin lama semakin dekat. Kereta itu seolah-olah muncul dari tempat kegelapan. Siapa kalian ini? Ada keperluan apa kalian datang ke tempat ini? Apakah kalian tidak tahu bahwa desa Binor sedang dilanda wabah penyakit menular? Maaf, nama saya Nyai Paricara. Saya Rakeh Pamintihan dari desa Pasuruan 1. Saya Wali Kadep. Kami datang kemari untuk mengantarkan Nyai Paricara. Oh, kiranya aku sedang berhadapan dengan seorang tabib yang ternama. Maafkan Nyai Paricara. Aku Ki Buyut Gatra, kepala desa Binor. Maaf Ki Buyut Gatra, saya datang kemari untuk berbuat sesuatu kepada warga desa Binor yang sedang dilanda kesusahan. Berbuat sesuatu? Apa maksudmu, Nyai Paricara? Nyai Paricara datang ke desa Binor ini untuk menolong warga desa yang sedang mengidap penyakit wabah. Lihat saja Ki Buyut, kami membawa sekeranjang daun-daunan untuk diramu menjadi obat. Oh, jangan Nyai Paricara. Saya membawa surat izin dari Kepala Desa Pasuruan 1. Kalau Ki Buyut tidak percaya, Ki Buyut boleh membacanya. Saya percaya, Nyai. Saya percaya. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik Nyai segera kembali ke Pasuruan 1. Itulah nasihat saya, Nyai. Saya tidak bisa kembali ke Pasuruan 1 sebelum berbuat sesuatu kepada warga desa Binor, Ki Buyut. Itulah sebabnya saya jauh-jauh datang ke tempat ini. Jangan, Nyai. Turutilah kata-kataku. Jangan. Kau belum tahu apa yang sedang terjadi di desa Binor, Nyai. Aku sendiri bersama keluargaku ingin mengungsi ke tempat lain. Kami sudah tidak tahan lagi, Nyai. Siang malam, hati kami dicekam perasaan takut. Sudahlah, Nyai. Lebih baik Nyai kembali saja ke Pasuruan 1. Tak ada yang bisa Nyai lakukan di desa Binor. Desa Binor sudah menjadi daerah mati, Nyai. Nyai akan terkejut jika sampai melihat suasana di dalam sana. Nyai pasti tidak akan percaya. Maaf Ki Buyut. Apakah Ki Buyut bermaksud mencegah keinginan baik saya? Kalau begitu, sayang sekali. Oh, bukan. Bukan begitu maksud saya, Nyai. Nyai Paricara, jangan salah tangkap. Saya justru bermaksud baik kepada Nyai. Saya yakin kalau sampai Nyai berani masuk ke tengah-tengah desa, Nyai pasti akan ketularan wabah. Dan kemungkinan Nyai tidak akan bisa keluar lagi dari desa Binor dalam keadaan hidup. Percayalah, Nyai. Saya ini orang tua. Saya tidak biasa berdusta, Nyai. Saya percaya Ki Buyut. Tapi saya sudah mengadakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak gentar memasuki wilayah desa Binor. Karena saya datang dengan perhitungan. Saya tidak datang dengan tangan kosong dan pikiran kosong. Kalau Ki Buyut sudi mempercayai saya akan senang sekali. Saya akan merasa bersyukur. Tapi saya tidak bisa membiarkan Nyai masuk ke desa Binor sekarang ini, Nyai. Nyai pasti akan celaka. Saya sudah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang barangkali sangat buruk. Saya sudah siap, Ki Buyut. Percayalah, Ki Buyut tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya bisa berjaga-jaga. Tunggu sebentar, Nyai. Tunggu sebentar. Saya akan merasa berdosa kalau saya membiarkan Nyai Paricara masuk ke desa Binor. Saya sendiri tidak pernah mengerti, Nyai.
siapa yang telah berbuat dosa, sehingga kami semua harus menjadi korban. Desa Binor sekarang sudah menjadi desa yang sangat mengerikan. Orang-orang merintih perlahan, mereka meratap. Ada yang menangisi kepergian anaknya. Ada yang menangisi suaminya yang sudah terbujur menjadi mayat, Nyai. Ada yang menangisi istrinya yang sedang sekarat. Sungguh mengerikan. Ketahuilah, Nyai, desa Binor ini adalah desa kelahiran saya. Saya lahir, tumbuh dan dibesarkan di desa ini. Cikal bakal desa Binor adalah leluhur saya, Nyai. Tapi lihatlah, walaupun dengan hati berat, saya terpaksa pergi. Saya terpaksa meninggalkan desa kelahiran saya, yang saya cintai sampai ke tulang sumsum saya, Nyai. Ini karena terpaksa, Nyai. Karena saya dan keluarga saya masih ingin hidup. Akhirnya kami pergi juga. Semula saya ingin bertahan, Nyai. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin kami bertahan dan menunggu giliran untuk binasa karena wabah. Binor desa kelahiranku. Dulu kau desa cantik jelita yang terbujur di tepi pantai. Kau desa penuh harapan. Bertahun-tahun aku memimpin desa ini, bekerja keras untuk memajukan desa kelahiran. Tapi sekarang, pada saat keringatku belum lagi kering, kau sudah tertimpa bencana. Binor, selamat tinggal desa kelahiranku. Aku tidak bisa mempertahankanmu. Maafkan aku, Binor. Aku terpaksa pergi. Nyai Paricara, dengarkanlah kata-kataku ini. Kalau kau ingin selamat, jangan teruskan niatmu. Segera kembalilah ke Pasuruan I, Nyai. Ki Buyut Gatra, kepala desa Binor itu nampak sangat sedih. Air matanya bercucuran melihat keadaan desanya yang tertimpa bencana. Ki Buyut, Iya, Nyai. kalau kau mencintai Binor, mengapa kau justru pergi meninggalkan desa ini pada saat sedang ditimpa bencana? Nyai Paricara, aku mencintai desa kelahiranku. Tapi aku lebih mencintai keselamatan keluargaku, Nyai. Aku tidak mungkin bertahan di desa ini. Satu persatu tetanggaku sudah direnggut maut, Nyai. Bahkan beberapa orang pembantuku yang setia sudah binasa di mangsa wabah. Tidak, Nyai Paricara. Tidak. Kami harus pergi. Kami tidak mungkin bertahan, Nyai. Kalau Nyai mau mendengar nasihatku, akan lebih baik kalau Nyai Paricara kembali ke Pasuruan I. Desa Binor sudah tidak mungkin diharapkan lagi, Nyai. Kalau Nyai Paricara masuk ke dalam sana, Nyai akan menemukan pemandangan yang memilukan hati, Nyai. Panggilan hidup saya adalah seorang tabib, Ki Buyut. Dan seorang tabib mempunyai kewajiban utama, ialah menolong sesama hidup. Saya tidak mungkin tinggal diam melihat sebuah desa dirusak bencana. Saya harus berbuat sesuatu untuk Binor. Nyai, pikirkanlah 2 atau 3 kali lagi sebelum Nyai memutuskan masuk wilayah Binor, Nyai. Saya tidak mengada-ada. Saya menghargai niat baik Nyai Paricara menolong warga desa Binor. Tapi saya kira usaha itu tidak akan banyak gunanya, Nyai. Lebih baik Nyai berpaling kepada yang lain. Masih banyak warga desa lain membutuhkan pertolongan Nyai. Terima kasih atas nasihatmu, Ki Buyut. Tapi saya sudah bertekad tidak akan mengurungkan niat saya.
Saya harus masuk desa Pinor. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri penderitaan warga desa Pinor. Dan kalau mungkin, saya akan berusaha meringankan beban mereka. Kalau begitu, baiklah Nyai Paricara. Saya sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pandangan. Tapi kalau Nyai Paricara bertekad masuk Binor, silahkan. Sekarang kami mohon diri, Nyai. Benar, apa yang Selesai berkata, Meisin menyambar keranjang berisi macam-macam jenis daunan, kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan kereta. Langit malam tidak begitu cerah. Ada beberapa gumpal awan bergulung-gulung di angkasa. Rakeh Pamintihan mendesah perlahan. Wali Kadep berdiam diri di atas kereta kuda. Mereka menatap Meisin yang melangkah semakin jauh, memasuki perbatasan Binor. Tak lama kemudian, bayangan Meisin lenyap di kelokan jalan. Sekarang, bagaimana Kakang Wali Kadep? Apa kita akan kembali ke Pasuruan 1? Lebih baik kita tunggu di sini saja. Benar-benar tidak gentar menghadapi bahaya. Sementara kepala desanya sendiri pergi mengungsi, dia malah masuk wilayah Binor. Iya. Dia memang seorang wanita yang mempunyai kemauan keras sekali. Tekadnya bagaikan baja. Sebenarnya aku malu, Wali Kadep. Tapi, ya... Sementara itu, Meisin masih terus melangkah perlahan-lahan, semakin jauh memasuki wilayah Binor. Memang suasananya cukup menyeramkan. Desa itu bagaikan desa mati, bagaikan desa yang baru saja dilanda amukan gunung berapi atau bencana alam yang lain. Sesampai di perempatan jalan kecil, setelah melintasi sebuah ladang yang sepertinya tidak terawat dengan baik, Meisin melihat sebuah rumah kecil di tepi jalan, dan dia melangkah ke sana. Dia ragu-ragu sejenak. Dia tidak mendengar suara apapun juga. Suasana benar-benar sepi, mencekam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bencana kematian. Apakah ada orang di dalam? Permisi? Apakah ada orang di dalam? Setelah beberapa kali mengetuk pintu, Meisin mendengar suara gerakan manusia dari balik dinding rumah. Meisin menunggu beberapa saat lamanya. Wajah seorang laki-laki setengah tua muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, sepertinya kurang tidur. Laki-laki itu sesaat lamanya menatap Meisin. Meisin mengangguk kecil. Siapa kau? Saya Nyai Paricara. Saya sudah mendapat izin untuk memasuki wilayah Binor. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa Binor ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Nyai Paricara. Rupanya kau Nyai Paricara. Mungkin kau bisa membantu kami, Nyai. Lihatlah, istri saya sedang sekarat. 2 orang anak saya sudah jatuh menjadi korban, dan sekarang giliran istri saya. Mungkin sebentar lagi giliran saya sendiri. Lihatlah, Nyai. Mari ikut aku. Lihatlah keadaan istriku, Nyai. Laki-laki itu membawa Meisin memasuki ruangan tengah. Seorang wanita setengah tua terbaring lemah di atas balai bambu. Keadaan wanita itu sangat menyedihkan. Wajahnya pucat pasi, matanya redup, dan sebentar-sebentar mata itu seperti ingin menutup. Lihatlah keadaan istriku. Kukira dia tidak mungkin ditolong lagi. Aku hanya tinggal menunggu istriku dijemput maut, Nyai. Tenanglah, Pak.
saya akan berbuat sesuatu untuk istri Bapak. Tenanglah, barangkali apa yang saya lakukan ini tidak banyak gunanya. Barangkali saya akan gagal, tapi saya ingin berbuat sesuatu untuk menolong istri Bapak. Oh, terima kasih Nyai Paricara. Tapi, mungkinkah istriku bisa disembuhkan? Kukira harapannya tipis sekali, Nyai. Wabah penyakit Magele ini sangat ganas. Tak ada orang yang mampu menyelamatkan nyawanya jika wabah itu sudah bersarang di tubuhnya. Semuanya akhirnya berhadapan dengan maut. Tak ada yang bisa meloloskan diri. Maaf, Pak. Saya akan membuat ramuan daun-daunan. Dapatkah Bapak membantu saya sedikit? Tolong ambilkan air hangat. Baik, Nyai. Saya akan menjerang air sebentar. Tidak usah banyak-banyak, Pak. Cukup 1 mangkok. Baik, Nyai. Meisin segera memetik beberapa lembar daun untuk ramuan obat. Salah satu di antaranya bernama daun jangga kanya. Jangga artinya leher, kanya artinya gadis. Tangkai daun itu memang mirip leher seorang gadis yang jenjang. Bentuk daun bulat seperti wajah gadis. Daun itu memang sudah sedikit langka, apalagi di daerah pesisir. Meisin segera bekerja meramu daun-daunan, meremasnya di dalam mangkok berisi air hangat, kemudian menuangnya ke dalam cangkir. Burung itu masih terus bersuit. Burung iblis itulah yang membawa bencana ke desa ini, Nyai. Apakah itu merupakan kepercayaan masyarakat desa Binor? Bukan hanya kepercayaan masyarakat desa ini, Nyai, tapi kepercayaan hampir semua masyarakat desa yang bertebaran di tepi pantai Jawa Timur ini. Mungkin ada 1 atau beberapa orang warga desa berbuat dosa besar. Dosa yang sangat berat, yang tidak mungkin diampuni lagi. Dan akibatnya desa ini terkena kutukan Dewa Maut. Menurut kepercayaan kami, burung itu adalah utusan Dewa Maut, Nyai. Dia akan terus bersiul sepanjang malam, menjemput nyawa korban-korbannya. Saya sudah selesai meramu obat. Mudah-mudahan saja ramuan ini dapat meringankan penderitaan istri Bapak. Nah, tolonglah, Pak. Istri Bapak harus minum ramuan ini. Biarlah saya yang memberikannya, Nyai. Nyai, apa kau masih bisa mendengar suaraku, Nyai? Sakit sekali. Nyai Paricara datang kemari untuk menolongmu. Dia membuat ramuan daun-daunan. Minumlah, Nyai. Siapa tahu kau bisa sembuh karena ramuan ini. Minumlah. Tidak usah. Lebih baik kau duduk di sini, Ki. Tungguilah aku. Jangan pergi kemana-mana. Aku takut sekali. Sudah, cobalah minum ramuan ini. Siapa tahu ada gunanya, Nyai. Nyai Paricara yang membuat ramuan ini. Kau kenal Nyai Paricara, bukan? Beliau seorang tabib yang sudah ternama sekali. Ayo, Nyai, minumlah. Aku mengantuk sekali. Rasanya aku mau tidur. Aku ingin tidur pulas. Nyai, kalau bisa, usahakanlah jangan sampai tidur. Tahanlah. Pak, apakah perlu saya bantu? Tidak usah, Nyai Paricara. Ayo, Nyai, minumlah. Siapa tahu Dewata Agung masih ingin memanjangkan usiamu. Minumlah, Nyai. Aku mau tidur aja. Aku ngantuk sekali.
Dia selalu berkata begitu, Nyai. Dia mengantuk. Dia mau tidur katanya. Bapak harus membantu istri Bapak membesarkan semangatnya. Wabah penyakit menular ini memang sangat berbahaya. Tapi jika istri Bapak mempunyai semangat hidup yang besar, maka keadaannya menjadi lain. Tolonglah bantu istri Bapak. Hiburlah hatinya yang sedih. Besarkanlah semangatnya untuk tetap hidup. Iya, Nyai. Saya akan mengikuti petunjuk-petunjukmu, Nyai. Saya meninggalkan beberapa lembar daun untuk ramuan obat. Bapak bisa meramunya sendiri. Caranya demikian. Ambil beberapa lembar daun, kemudian remas-remas dan campurkan dengan air hangat yang dibubui sedikit kapur sirih. Setelah itu, Bapak boleh meminumkannya kepada istri Bapak. Bapak bisa mengerjakannya sendiri, bukan? Iya. Saya bisa, Nyai. Sekarang saya mohon diri. Saya harus pergi ke tempat lain. Oh, terima kasih, Nyai Paibicara. Terima kasih atas pertolongan, Nyai. Mudah-mudahan Dewata Agung menyelamatkan desa Pinor ini dari Ika. Meisin meninggalkan rumah warga desa Pinor itu dan melangkah mencari rumah yang lain. Ada beberapa rumah yang sudah kosong tanpa penghuni. Mungkin penghuninya mengungsi ke tempat lain. Setelah istirahat sejenak, Meisin kembali melangkah menghampiri rumah yang terletak di bawah rumpun bambu. Rumah itu sederhana saja, tidak begitu besar dan tidak mewah. Suasana sunyi lengang. Tak setitik pun nampak cahaya dari dalam ruangan. Berapa kali dan tidak memperoleh jawaban, Meisin terpaksa mendorong pintu itu perlahan-lahan. Barangkali rumah ini kosong. Mungkin penghuninya sudah mengungsi ke tempat lain. Kasihan sekali. Malapetaka benar-benar telah mencengkeram desa ini. Seperti perang. Malapetaka ini seperti perang. Siapa yang tidak beruntung akan binasa. Kosong. Rumah ini benar-benar sudah kosong. Aku seperti mendengar suara napas binatang. Meisin mundur beberapa langkah. Matanya tidak berkedip memandang sesuatu yang sangat mengerikan. 2 ekor anjing hutan mendekam di sudut ruangan, dan mayat seorang anak kecil terbujur. Sebagian tubuhnya robek-robek. Rupanya anjing liar itu sedang berpesta, memanfaatkan keadaan yang menimpa desa Pinor. Salah seekor di antaranya menjilat kepala bocah laki-laki yang tertelungkup dan sudah tidak bernyawa lagi. 2 ekor binatang buas itu nampaknya tidak senang melihat kehadiran Meisin. Mereka memandang Meisin dengan sinar mata penuh kebencian. Mereka merasa terganggu. Apakah aku sedang mengalami mimpi buruk? Kasihan bocah itu. Dia memang sudah tidak bernyawa lagi. Dia telah menjadi korban wabah penyakit menular. Tapi tidak seharusnya dia menjadi mangsa 2 ekor anjing hutan. Untung aku segera bisa mengusir makhluk biadab itu. Kasihan Kona. Ayolah, jangan tidur di sudut ruangan yang gelap. Ayo, tidurlah dengan baik. Aku akan membaringkanmu di atas balai. Kasihan Kona. Perlahan-lahan Meisin mengangkat tubuh bocah dan membaringkannya di atas balai bambu.
Meisin terpaksa memalingkan wajahnya begitu melihat keadaan si bocah secara utuh. Beberapa jari tangannya lenyap, wajahnya rusak, lehernya terkuak lebar, dan sebagian isi perutnya berantakan keluar. Meisin buru-buru menutupi bocah itu dengan selembar kain yang sudah kumal. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Meisin meneruskan langkah-langkahnya. Sekarang dia menuju ke sebuah rumah yang halamannya cukup luas. Seorang wanita setengah tua menerimanya di ruangan tengah. Seorang pemuda sekitar usia 20 tahun terbaring di atas balai yang dilapisi tikar pandan. Seorang gadis manis duduk di sebelahnya. Semula saya bermaksud mengungsi Nyai Palicara, tapi akhirnya saya mengurungkan niat itu. Saya tidak sampai hati meninggalkan rumah dan tanah pusaka ini. Tempat ini adalah warisan dari leluhur saya. Saya tidak tega meninggalkannya, Nyai. Apakah mereka semua anak ibu? Iya, Nyai. Mereka anak saya. Anak saya hanya 2. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka sudah tidak mempunyai orang tua laki-laki. Suami saya meninggal 2 hari yang lalu. Dan sekarang giliran anak laki-laki saya. Saya tidak tahu mengapa terjadi malapetaka seperti ini. Siapa yang berbuat dosa di desa ini sehingga kami semua menjadi korban kutukan para dewa? Oh, saya tidak tahan lagi. Kalau ibu mau pergi mengungsi, kita semua bisa selamat. Ibu sudah tua. Untuk apa mengungsi? Kau yang seharusnya pergi mengungsi. Kau masih muda. Sudahlah, Bu. Dalam keadaan sulit seperti ini, sebaiknya kita tenang. Jangan berselisih pendapat. Perselisihan akan membawa suasana lebih tidak menyenangkan lagi. Alangkah baiknya kalau kita segera berbuat sesuatu untuk anak ibu. Sama seperti yang lain. Perutnya keras dan badannya panas. Dia sama sekali tidak mau makan, Nyai. Tadi dia muntah-muntah. Katanya perutnya merasa mual. Oh, Nger, anakku. Jangan pejamkan matamu. Lihatlah ibu, Nger. Lihatlah adikmu itu. Jangan tinggalkan kami, Nger. Maaf, Bu. Saya datang kemari untuk berbuat sesuatu. Barangkali usaha saya ada manfaatnya. Saya akan meramu obat untuk menyembuhkan penyakit putra ibu. Dapatkah ibu membantu sedikit? Tolong ambilkan semangkok air hangat. Biar aku yang mengambilkannya, Bu. Apakah suami ibu meninggal karena wabah ini juga? Atau karena penyakit yang lain? Gejala sakitnya sama, Nyai. Perutnya keras dan tubuhnya panas. Buang airnya bercampur darah dan lendir. Sehari sebelum meninggal, dia merasakan kerongkongannya seperti tercekik. Dan pada saat menjelang ajal, dia merasa seperti orang mengantuk berat. Maunya tidur terus. Dan akhirnya, begitulah, Nyai. Baiklah, Bu. Saya harap ibu mau bersabar. Tabahkan hati ibu. Ibu tidak mengalaminya sendirian. Saya sudah berjalan ke sana kemari, dan saya melihat pemandangan yang sama. Bahkan saya melihat pemandangan yang sangat mengenaskan. Sebuah keluarga jatuh menjadi korban. Semuanya. Bapaknya, ibunya, dan 3 orang anaknya tergeletak di lantai ruangan. Musibah ini memang sangat mengerikan. Baru pertama kali saya melihat ada wabah penyakit menular seganas ini. Oh, mungkin sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Benar, Bu. Apa yang terjadi di atas bumi manusia ini adalah kehendak Dewata Agung. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa.
Menyalahkan orang lain hanya menunjukkan kelemahan kita sendiri. Lebih baik kita berbuat sesuatu untuk menolong saudara-saudara kita. Ini airnya, Bu. Iya, terima kasih. Letakkan di atas meja. Sekarang, Ibu tunggu sebentar. Saya akan meramu daun-daunan untuk mengobati penyakit putra Ibu. Mudah-mudahan saja usaha saya dapat membantu. Kembali Meisin bekerja dengan cepat. Tahanlah, kau harus tetap terjaga. Iya, usahakanlah jangan sampai tertidur. Apakah penyakitnya bisa sembuh, Bu? Aku tidak tahu, Nduk. Barangkali Nyai Paricara dapat menjawab pertanyaanmu. Saya hanya berusaha. Saya pikir inilah yang terbaik. Daripada kita tinggal diam dan melihat wabah ini semakin merajalela, lebih baik kita berusaha. Kalau Dewata Agung mengizinkan, usaha manusia tidak akan ada yang sia-sia. Nah, Bu, saya kira cukup. Sekarang saya mohon diri. Selanjutnya, Ibu dapat membuat ramuan daun-daunan sendiri. Saya sudah memberi petunjuk bagaimana caranya. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih atas kehadiranmu dan pertolonganmu. Mudah-mudahan Dewata Agung memberkati usahamu yang luhur dan mulia ini. Nyai Paricara belum juga kembali. Sebentar lagi pagi datang. Apakah kita terus menunggu di sini, Kakang Rakeh? Iya. Apa yang bisa kita lakukan selain menunggu? Sebenarnya aku ingin menyusul Nyai. Tapi terus terang, aku tidak berani. Barangkali aku ini seorang laki-laki yang berjiwa pengecut, Kakang. Banyak laki-laki yang berjiwa pengecut. Kadangkala seorang wanita pun lebih berani dibandingkan laki-laki. Bukankah itu memalukan sekali? Ya, memang memalukan. Tapi kenyataannya begitu. Seringkali seorang wanita lebih berani, dan laki-laki, sekalipun tenaganya lebih besar, dan otot-ototnya lebih kencang, seringkali jiwanya pengecut. Ya, kita ini... Aku melihat ada sosok bayangan menuju kemari, Kakang. Mungkin dia Nyai Paricara. Bapak Rakeh, Bapak Wali Kadep, mengapa kalian masih di sini? Kami menunggumu, Nyai. Iya, kami tidak sampai hati meninggalkan Nyai sendirian. Akhirnya kami memutuskan menunggu Nyai di sini saja. Kalau begitu, baiklah. Mari kita kembali ke Pasuruan 1. Bagaimana, Nyai? Apakah Nyai sudah bertemu dengan mereka? Warga desa Binor yang menjadi korban wabah. Pada lain kesempatan, saya akan ceritakan pada Bapak berdua. Sekarang, mari, kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita harus kembali ke Pasuruan 1. Meisin segera kembali ke Pasuruan 1 bersama Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Pagi harinya, Meisin mengumpulkan ratusan lembar jenis daun-daunan dan mengepaknya dalam keranjang. Hari itu juga, Meisin bermaksud kembali ke desa Binor untuk menolong orang-orang.
Kaukah itu Ayu? Iya, Ayah. Saya yang datang. Ayah sedang menulis syair? Tidak, Ayu. Aku sedang mencoret-coret frontal ini. Aku tidak bermaksud menulis syair. Apa aku masih bisa menulis syair? Tapi Ayah menuliskan aksara-aksara. Nah, benar bukan? Ayah menulis syair. Coba lihat, Ayah. Seperti apa bunyinya? Ku bimbing tanganmu, ku bawa masuk puri perkawinan yang dingin. Ku tertawakan diriku sendiri melihat lelucon ini. Akulah sampah busuk diterjang angin. Akulah punggung yang bongkok. Akulah sekeping uang receh tercecer di jalan. Akulah sepotong makanan kaum sudra. Hidup sendiri, membusuk dan tidak berharga. Demikian? Kalau kau menyukai syair itu, bawalah. Simpanlah. Dan kalau kau sudah bosan membacanya, bakarlah. Siapa yang kau maksudkan dengan bulan, Ayah? Siapakah Arca Durgandini itu? Ibumu. Ibu? Ya, ibumu. Ibumu, tapi bukan apa-apaku. Bagiku dia sosok bulan yang angkuh. Bagiku dia Arca Durgandini yang membeku. Tapi Ayah sudah meresmikan perkawinan bersama ibu. Bagaimanapun juga, sekarang ini ibu sudah menjadi istrimu yang syah. Sebenarnya aku tidak mengharapkan terlalu banyak, Ayu. Aku hanya ingin dianggap seperti manusia biasa. Tapi begitulah. Mana ada yang mau menyapa sampah busuk seperti Arya Dwi. Mata Arya Dwi Pangga berkaca-kaca. Ayu Wandira mendekati ayah kandungnya, kemudian meraba pundaknya yang mulai rapuh. Tiba-tiba Ayu Wandira menjadi sedih sekali. Dia tahu, sekalipun sudah terikat sebuah perkawinan resmi di depan penghulu adat dan mengucapkan janji-janji perkawinan, namun semua itu hanyalah demi Ayu. Meisin tetap tidak menghiraukan ratapan naluri Arya Dwi Pangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Meisin di desa Binor? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.